Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kami dari kelas IKM 2 semester 4. Yang beranggotakan saya sendiri Wiwin Aryani. Dan saya Tari Uswatun Nisa Siregar. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mini riset kami yang berjudul Analisis Pengetahuan dan Perilaku Kesehatan Reproduksi Remaja Wanita, Perspektif Demografi Kesehatan di Desa Selama, Kabupaten Asahan, dengan dosen pengampu Bapak Putra Priadi Siregar SKM MKes di mata kuliah Ilmu Kependudukan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu remaja wanita berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap isu kesehatan reproduksi seperti pubertas, hubungan seksual pranikah, dan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam konteks demografi kesehatan, dinamika ini berpengaruh jangka panjang terhadap kualitas penduduk dan struktur kependudukan. Pengetahuan dan perilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan norma sosial yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat pengetahuan remaja wanita tentang kesehatan reproduksi, mengidentifikasi perilaku dan faktor yang mempengaruhinya, serta menganalisis sikap mereka terhadap pentingnya pengetahuan tersebut sebagai dasar perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mengetahui pemahaman remaja wanita tentang kesehatan reproduksi dan potensi risikonya, memahami pola perilaku serta faktor yang mempengaruhinya, serta menggambarkan sikap remaja sebagai dasar pembentukan perilaku reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Kajian teoritis penelitian ini yaitu kesehatan reproduksi remaja mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Remaja merupakan kelompok usia yang mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang pesat, sehingga membutuhkan informasi dan edukasi reproduksi yang akurat. Perilaku kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti pengetahuan dan sikap, serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga, teman sebaya, dan akses informasi. Teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku ini ialah model krisis dan proses dari Lawrence Green. Kerangka teoritis ini menjadi dasar penting dalam memahami dan merancang intervensi edukasi yang efektif untuk remaja. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang metodologi penelitian, di mana pendekatan dan desain yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan desain cross-seksional. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pengetahuan dan perilaku kesehatan reproduksi remaja wanita di desa Selama pada satu waktu tertentu. Yang kedua, sampel dan pengambilan data, di mana sampel terdiri dari 30 responden remaja wanita berusia 15-24 tahun di Desa Selama, dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dan data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis univariat, yaitu menyajikan setiap variabel dalam bentuk frekuensi dan persentase untuk melihat gambaran umum dari data yang terkumpul. Kemudian, hasil karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah remaja akhir berusia 19-24 tahun sebesar 86,7%. Sebagian besar, yaitu 83,3% berpendidikan terakhir menengah, yaitu SMP atau SMA, serta lebih dari separuh, yaitu 53,3% responden tidak sedang bersekolah maupun kuliah. Tingkat pengetahuan dan kesehatan reproduksi. Pengetahuan dasar tergolong sangat baik, yaitu 90% mengetahui konsep dasar kesehatan reproduksi, 100% memahami pubertas sebagai masa reproduksi aktif, dan 90% mengetahui cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kesenjangan pengetahuan hanya 56,7% responden yang mengetahui keberadaan layanan konsultasi kesehatan reproduksi pada remaja. Untuk hasil sumber informasi dan akses layanan menunjukkan bahwa sumber informasi utama didapat dari media digital seperti internet dan media sosial, kemudian disusul oleh pendidikan formal di sekolah. Nah, dalam setahun terakhir, 63,9% responden mengakses informasi kesehatan reproduksi melalui internet. Untuk bagian komunikasi dan edukasi, meskipun 86,7% pernah mendapat pelajaran reproduksi di sekolah, komunikasi interpersonal masih terbatas. 50% pernah berbicara dengan orang tua, namun 30% tidak pernah membicarakan topik ini. Serta di bagian kesiapan mengakses layanan, terdapat kemauan tinggi untuk mencari bantuan profesional. Sebanyak 83,3% responden menyatakan bersedia mengunjungi layanan konsultasi kesehatan reproduksi jika dibutuhkan. Dan untuk hasil yang terakhir yaitu mengenai sikap positif dan kendala budaya.
Hasil dari mini riset ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap sangat penting untuk memahami kesehatan reproduksi sejak dini. Hampir seluruhnya, yaitu 96,7% setuju informasi ini disampaikan di sekolah menengah, serta 80% percaya bahwa pengetahuan yang baik membantu mereka menjaga perilaku. Dan tentang paradoks, yaitu akses mudah tetapi terhalang budaya, nah meskipun 93,3% merasa informasi kesehatan reproduksi mudah diakses, terdapat kendala besar dalam praktik. Kendala terbesar tersebut meliputi rasa malu atau anggapan tabu yang menjadi penghalang utama bagi 70% responden saat mencoba mengakses informasi ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya lebih dominan daripada ketersediaan informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa remaja wanita di desa Sailama memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang kesehatan reproduksi, terutama terkait pubertas dan pencegahan kehamilan. Media digital dan pendidikan formal menjadi sumber informasi utama, namun masih ada kendala seperti rasa malu dan anggapan tabu yang menghambat akses layanan dan komunikasi terbuka. Meskipun begitu, mayoritas responden menunjukkan sikap positif dan bersedia mengakses layanan jika tersedia, sehingga diperlukan edukasi yang responsif terhadap budaya dan didukung oleh lingkungan sekitar. Demikianlah hasil presentasi mini riset kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.